Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto dari kelas 4F, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa teknik-teknik untuk cara penyederhanaan tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Selamat menyaksikan. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Penyederhanaan ini bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki tingkat kerumitan yang tidak perlu, atau menghilangkan aturan-aturan produksi yang tidak berarti. Jadi apabila terdapat aturan produksi yang sangat panjang sekali, nantinya akan menyebabkan pohon penurunan di materi berikutnya akan sangat rumit. Nah, jadi dilakukanlah penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ini. Nah, di dalam penyederhanaan ini terdapat 3 cara untuk melakukan penyederhanaan. Yang pertama adalah dengan menghilangkan produksi useless atau produksi yang tidak berguna dari aturan produksi yang ada. Yang kedua adalah dengan menghilangkan produksi unit. Dan yang ketiga adalah dengan kita menghilangkan produksi empty atau epsilon. Sehingga nanti akan terciptalah aturan-aturan produksi yang sederhana. Oke, tidak bisa berlama-lama, kita langsung mencoba untuk soal yang pertama dengan kita menghilangkan aturan produksi useless atau aturan produksi yang tidak berguna. Oke, di sini saya sudah mempunyai soalnya. Ya, untuk soalnya seperti ini. Saya bacakan. S diproduksi menjadi A atau B. A diproduksi menjadi AB atau D. B diproduksi menjadi B atau E. C diproduksi menjadi BB, dan E diproduksi menjadi AEA. Oke, dan seperti ini hasilnya yang setelah disederhanakan. Kenapa bisa seperti ini? Akan saya jelaskan cara-caranya atau langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga hasilnya bisa seperti ini. Oke, yang pertama adalah kita analisis terlebih dahulu aturan-aturan produksi yang ada di sini. Kita lihat dari yang pertama di sini terdapat A diproduksi menjadi D. Kenapa yang pertama adalah ini? Kita lihat di sini ada D. Sedangkan D di sini tidak memiliki penurunan sendiri. Ya, di sini tidak ada D menurunkan apa, itu tidak ada. Sedangkan di sini ada D. Nah, berarti bisa kita anggap bahwa aturan produksi D ini adalah useless karena D ini tidak memiliki penurunan atau tidak mempunyai produksi apapun. Jadi D ini adalah kita anggap sebagai useless, kita hilangkan. Oke, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat di sini ada C diproduksi menjadi BB. Ya, C diproduksi menjadi BB. Nah, kita lihat lagi di sini C. Nah, C ini tidak terjangkau oleh starting simbol yang ada di atas ini, oleh S. Ya, di sini di ruas kanan dari S ini tidak terdapat C. Ya, di sini kita lihat hanya ada AA atau B, tidak ada C. Jadi C untuk yang produksi di bawah ini yang menghasilkan BB itu dianggapnya useless karena tidak berpengaruh untuk starting simbol yang di atas, tidak terjangkau. Ya, jadi untuk C diproduksi menjadi BB ini kita anggap sebagai useless. Kita sebagai useless yang tidak berguna. Jadi kita hapus saja. Ya, kita hapus saja. Yang selanjutnya, yang paling bawah ini ada E diproduksi menjadi AEA. Kenapa di sini tidak ada AEA hasilnya? Karena AEA ini merupakan produksi useless atau yang tidak berguna. Kenapa? Saya jelaskan. Jadi seperti ini. Di sini E diproduksi menjadi AEA. Di produksi E ini terdapat E lagi. Ya, terdapat E lagi. Jadi jikalau E ini kita produksikan kembali akan sangat panjang sekali hasilnya. Ya, karena E diproduksi menjadi AEA. E-nya itu apa? E-nya itu AEA lagi. Ya, jadi AEA. Berikutnya adalah AA, AEA, AA. Seperti itu. Jadi E ini akan terus muncul. E ini akan jadi terus muncul dan sangat panjang sekali terus seperti itu. Ya, jadi produksi ini disebut produksi useless karena tidak berguna. Seperti itu, karena menghasilkan sangat panjang sekali, hanya akan terus muncul terus di tengah seperti itu. Jadi ini kita hilangkan. Oke.
Dan selanjutnya ada di sini. Kita lihat konsekuensi atau resiko dari E yang produksi di bawah ini kita hapus. Jadi jika ada E lagi di sini, maka E ini juga hilang karena tidak punya penurunan, ya, karena sudah dihilangkan, dianggap tidak punya penurunan. Nah, jadi E di sini udah kita hapus. Ya, kita anggap E yang di sini seperti useless. Ya, seperti useless. Sudah tidak memiliki penurunan lagi. Ya, nah untuk itu sudah seperti ini, sudah hilang semua produk useless. Sehingga yang tersisa adalah ini. Ya, untuk starting simbolnya ada S diproduksi A atau B, ini tidak berubah. Dan yang kedua ada A diproduksi AB. Nah, D-nya hilang ya karena tadi D itu tidak memiliki penurunan. Jadi hanya tersisa A diproduksi menjadi AB. Dan yang terakhir ada B diproduksi menjadi B. Ya, yang awalnya ada E-nya, karena E-nya sudah hilang, jadi sudah hilang, tidak dituliskan. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kita berlanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Di nomor 2 ini kita menggunakan cara penyederhanaan tata bahasa berbasis konteks dengan cara menghilangkan produksi unitnya. Yang seperti apa sih produksi unit itu? Jadi soalnya sudah ada seperti ini. Ya, soalnya sudah saya tuliskan. Di sini adalah soalnya, dan ini adalah hasilnya yang setelah disederhanakan. Ya, jadi nanti bagaimana kita kerjakan bersama sehingga hasilnya bisa seperti ini. Oke, dari awal lagi tadi, seperti apa sih produksi unit itu? Nah, jadi produksi unit itu adalah di ruas kiri dan ruas kanannya itu hanya terdiri dari satu variabel saja. Ya, jadi dari satu variabel saja dan merupakan kedua-duanya huruf besar. Ya, jadi seperti ini. Ada banyak sekali tata aturan produksi di sini. Ya, seperti ada yang dilihat, ada 8 aturan produksi di sini, ya. Dan yang manakah yang merupakan produksi unit? Di sini kebetulan ada 4. Ya, di sini ada 4 buah aturan produksi yang mengandung produksi unit, yaitu yang ini C diproduksi menjadi D, ini, dan ada B diproduksi menjadi C, A diproduksi menjadi B, dan yang terakhir ada S diproduksi menjadi A. Nah, ini adalah aturan-aturan produksi unit yang nantinya harus kita hilangkan. Ya, yang nantinya harus kita hilangkan dengan caranya itu, cara untuk menghilangkan produksi unit adalah dengan mensubstitusikan atau dengan mengganti. Ya, dengan mengganti dengan aturan produksi yang lain yang tersedia. Oke, mari kita mulai saja, kita kerjakan. Kita kerjakan itu dari mulai produksi unit yang paling bawah yang mendengar dengan variabel terminal. Yang paling bawah, yang ini kita kerjakan terlebih dahulu, yang C diproduksi menjadi D. Oke, kita kerjakan. Nah, di sini C diproduksi menjadi D. D di sini ada tersedia itu D diproduksi menjadi B. Ya, jadi kita masukkan saja. Jadi D di sini kita ganti menjadi B yang di bawah ini. Ya, kita ganti. Ya, menjadi B. Selanjutnya ada di sini B diproduksi menjadi C. Nah, sedangkan C yang tadi kan sudah sudah diproduksi yang pertama tadi itu, C sudah menjadi B. Ya, sedangkan di bawah juga ada lagi C diproduksi menjadi B. Ya, jadi keduanya harus kita masukkan. Ya, yang pertama kita masukkan yang ini dulu, C, kita ubah yang C-nya ini menjadi B atau A, B. Ya, kita berubah karena yang AB ini dari mana? Dari yang ini, dari yang C. Ya, C yang di bawah itu ada AB. Sebelum kita rubah tadi C yang hasil rubah ini, di bawah itu ada lagi CAB. Jadi kita masukkan kedua-duanya. Oke. Selanjutnya yang di atas lagi aturan produksi unitnya ada A diproduksi menjadi B. Ya, yang ini A diproduksi menjadi B. Ini kita harus hilangkan lagi. B kita
kita ubah, kita substitusikan, kita ganti. Ya, dengan mana B? Yang ini, yang tadi. Ya. B sini udah berubah menjadi B, diproduksi menjadi ini C udah hilang menjadi B atau AB. Ya. Tetapi di bawah juga ada lagi B diproduksi menjadi B lagi. Ya, tetapi nah ini merupakan sama. Ini tuh sama B. Nah, jadi B-nya hanya ditulis satu kali saja. Ya, hanya ditulis satu kali saja. Jadi kita tulis lagi yang ini. A diproduksi menjadi B atau A B. Ya, karena B yang ini hanya ditulis satu kali. Ya, hanya ditulis satu kali saja. Oke, dan yang terakhir adalah S diproduksi menjadi A. Jadi S diproduksi menjadi A yang paling atas. Nah, A ini kita rubah. Ya, A kita dapat dari mana? Ini hasil yang tadi rubah tadi sebelumnya. Ya, kita masukkan lagi. A diproduksi menjadi B atau AB. Kita masukkan di sini. B A B. Ya, sudah kita masukkan di sini. S diproduksi menjadi B atau A B. Seperti itu. Ya, jadi aturan produksi yang ini sudah kita rubah semua. Ya. Semuanya sudah kita rubah semua. Dan inilah hasil rubahannya yang di samping. Ya, terus langsung kita pindahkan ke sebelah sini ke hasilnya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ya, S diproduksi menjadi AB atau B, yang ini setelah dirubah, yang ini masih tetap, ya tidak dirubah, yang ini hasil rubahan yang tadi, ya, yang begitu pun sampai ke bawah, ya hasilnya yang telah dirubah ditulis kembali. Selanjutnya, jadi sebenarnya hasil produksinya itu hanya sebatas sampai sini saja. Sampai sini saja, ya hanya 3 ini. Nah, untuk ke bawahnya ini merupakan produksi useless, ya bisa dihilangkan dengan produksi useless. Jadi sehingga untuk unit penghilangan produksi unit itu hasilnya yang tadinya panjang sampai 8 aturan dan hasilnya hanya terdapat ini saja. Nah, hanya tersisa 3 teratas ini. Seperti inilah hasilnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 3. Pada nomor 3 ini kita melakukan penyederhanaan tata bahasa bebas konteks dengan cara menghilangkan produk epsilon atau produk empty atau biasa disebut string kosong. Ya, jadi pada penyederhanaan ini setiap aturan produksi yang mengandung epsilon atau empty nantinya akan dihilangkan sampai tidak tersisa lagi. Seperti itu. Di sini saya sudah mempunyai soalnya. Soalnya seperti ini. Oke. Yang atas ini merupakan aturan-aturan produksi yang tersedia. Yaitu ada S diproduksi menjadi A, B, C, D atau BB atau A atau epsilon. Selanjutnya ada A diproduksi menjadi C, D, A atau EF. Yang selanjutnya ada B diproduksi menjadi B atau AF atau epsilon, C diproduksi menjadi B, B, C atau EA, dan yang terakhir ada D diproduksi menjadi epsilon. Nah, kita analisis terlebih dahulu karena yang kita cari adalah produksi empty atau produksi epsilon. Lalu kita cari yang mana saja yang mengandung produksi empty. Oke, di sini sudah terlihat jelas bahwa produk empty-nya itu terdapat pada S, B, dan D. Nah, semua itu mengandung epsilon atau empty. Ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa S, B, D merupakan nullable. Ya, merupakan nullable. Nullable adalah sesuatu yang bisa dihilangkan. Berarti memang harus dihilangkan itu yang nullable ini. Ya, yang bisa dihilangkan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan tahap-tahapnya. Di bawah sudah saya siapkan tahap-tahapnya. Oke, bagaimana sih cara penghilangannya dan bagaimana hasilnya setelah dihilangkan, seperti itu. Oke,
Untuk yang tahap pertama, kata kuncinya adalah SBD yang merupakan nullable. Jadi kita cari aturan produksi mana saja yang di ruas kanan itu terdapat S, B, dan D tentunya. Oke, yang pertama kita dapati ada S, produksi menjadi A, B, C, D. Nah, langsung saja kita ubah. Ya, langsung kita ubah. Sehingga setelah kita ubah, sini terdapat dua sekaligus string kosong, yaitu B dan D. Nah, langsung saja kita hilangkan. Jadi sehingga hasilnya itu S seperti ini. Untuk yang pertama, hasil ubahnya yaitu seperti ini. Yang tadinya awalnya S diproduksi menjadi A, B, C, D, kita ubah hasilnya menjadi seperti ini. S diproduksi menjadi A, B, C, D hilang. Kenapa? Tadi karena D itu merupakan salah satu string kosong, ya, salah satu produk yang penting, jadi harus dihilangkan. Selanjutnya kita lanjutkan terus, satu-satu kita hilangkan. Nah, di sini ternyata masih muncul B. B itu apa? B itu ternyata masih nullable. Ya, B itu nullable. Jadi harus kita hilangkan lagi. Nah, kita lanjutkan ke samping sehingga hanya menyisakan A, C. Ya, sehingga seperti ini setelah diubah. Selanjutnya ada A diproduksi menjadi C, D, dan A. Nah, di sini ada D. Ya, merupakan nullable. Kita hilangkan D-nya. Nah, seperti ini setelah dihilangkan. Jadi untuk yang ini kita langsung hilangkan saja. Ya, A memproduksi C, D, A berubah menjadi, setelah dihilangkan menjadi A produksi menjadi C, A saja. D-nya hilang. Ya, untuk D itu kan karena dia memiliki epsilon, dan epsilon itu merupakan satu-satunya aturan produksi yang diturunkan oleh D. Jadi tidak ada epsilon atau apa lagi, jadi hanya satu-satu. Jadi tinggal langsung diganti saja, langsung dihilangkan maksudnya. Ya, langsung dihilangkan, langsung dihapus. Yang tadinya C, D, A, langsung kita hapus D-nya sehingga hanya menyisakan C, A, seperti itu. Dan berikutnya ada C berfungsi menjadi B, B, C. Bagaimana? Karena di sini terdapat B yang merupakan nullable, jadi kita hilangkan saja. Bagaimana cara menghilangkannya? Seperti ini. Nah, seperti ini setelah dirubah. Ya, di sini kita dapati C, B, B, C. B ini merupakan nullable. Tetapi B ini dalam nullable-nya, dalam aturan produksinya itu, epsilon merupakan bukan satu-satunya aturan produksi pada yang diturunkan oleh atau diproduksi oleh B. Ya, tetapi ada B atau AF atau epsilon. Nah, jadi caranya itu berbeda seperti yang di atas, seperti penghilangan CDA ini. Ya, jadi caranya adalah karena ini epsilon yang merupakan bukan satu-satunya, jadi kita harus tulis kembali. Ya, misalkan karena ini kan C produksi B, B, C, kita tulis kembali C itu produksi menjadi B, B, C, atau nah di sini baru kita hilangkan B-nya. Ya, di sini kita baru hilangkan B-nya sehingga hanya menyisakan B, C-nya saja. Ya, B yang pertamanya sudah hilang. Ya, begitu. Dan seterusnya untuk S menurunkan epsilon, B menurunkan epsilon, dan D menurunkan epsilon, itu semuanya kita hapus. Ya, semuanya kita hapus. Kita hilangkan. Ya, kita hilangkan, dan beginilah hasil rubahannya. Nah, ini hasil rubahannya. Ya, dan hasilnya ada di sini, ada di atas. Nah, hasilnya itu jadi seperti ini.
S menurunkan A, B, C. Yang ininya selain yang tidak ini tetap dimasukin ya. A, B, C hasilnya yang tidak diapa-apain, yang tidak diapa-apakan tetap dimasukkan. B, B atau A itu kan tidak dirubah sama sekali ya, tidak dirubah sama sekali, jadi tetap dimasukkan. Selanjutnya ada A, CA yang jadi CDA, sisa hanya CA dan EF nya itu tidak diapa-apakan, dimasukkan kembali, ditulis lagi. Selanjutnya ada B, perlu diisi menjadi B dan AF. Ini tidak dirubah sekali, hanya untuk epsilonnya itu dihilangkan karena sudah dihapus ya. Selanjutnya yang terakhir ada C, terproduksi menjadi BBC atau BC yang tadi setelah hasil rubahan, dan EA ini dari yang tidak dirubah tadi ya, jadi dimasukkan kembali. Jadi hasilnya seperti ini untuk soal yang ini, sehingga dirubah dengan cara menghilangkan produksi empty-nya, hasilnya seperti ini. Rupanya sekian saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai penyederhanaan tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.